menginspirasi terciptanya dongeng Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Mereka adalah Margaret von Waldeck dan Maria Sophia Margareta Katharina von Erthal. Kedua wanita ini juga memiliki hubungan yang erat dengan kisah dongeng Putri Salju. Dan ternyata cermin ajaib yang bisa berbicara itu memang benar adanya. Dan itu juga adalah milik dari Ibu Tiri Maria. Ibu Tiri Maria dikabarkan tidak suka dengan reputasi Maria yang dikenal karena kebaikan dan kemurahan hatinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar semangat lagi untuk membuat video. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kisah hidup Margareta von Waldeck. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai kisah Maria Sophia Margareta Katharina von Erthal, yang juga diduga kisah hidupnya menginspirasi kisah dongeng Snow White. Berikut kisah hidupnya. Wanita lain yang merajuk ke kisah Snow White adalah Maria Sophia Margareta Katharina von Erthal. Ia lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1729 di Lohr-am-Main, Bavaria, yang dibesarkan di sebuah puri di Lohr, Jerman pada abad ke-18. Dia adalah putri dari pasangan Prince Philip Christoph von Erthal dan istrinya yang bernama Baroness von Bettendorf. Setelah kematian istrinya Baroness, ayahnya kemudian menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Claudia Elizabeth Maria von Countess of Reichenstein yang menurut cerita tidak menyukai anak-anak tirinya. Kisah Maria Sophia yang merujuk kepada cerita Snow White yaitu kisah cermin ajaib yang bisa berbicara yang dimiliki oleh ibu tiri Snow White. Dan ternyata cermin ajaib yang bisa berbicara itu memang benar adanya, dan itu juga adalah milik dari Ibu Tiri Maria yang merupakan pemberian dari suaminya untuknya. Walaupun sebenarnya cermin ajaib itu sudah ada sejak ibu kandung Maria masih hidup. Cermin ajaib tersebut disebut sebagai cermin berbicara karena selalu berbicara mengenai kebenaran. Cermin yang terkenal dengan permukaannya yang sangat halus dan rata merupakan sesuatu yang tidak biasa pada periode itu. Cermin ajaib yang bisa berbicara tersebut bukan dipengaruhi terhadap ilmu sihir, tetapi itu karena sebuah manipulasi yang lebih seperti mainan. Cermin itu akan menggumamkan kembali kata-kata orang yang sedang bercermin kepadanya, yang memberikan kesan bahwa cermin itu bisa berbicara. Cermin ajaib tersebut sekarang disimpan di Museum Spessart. Cermin itu dibuat pada tahun 1720 oleh pabrik cermin dari Elektorat Mainz di Lohr. Dan meskipun ibu tiri Maria Sophia tidak berusaha untuk melukai Maria, tetapi hidup dengan ibu tirinya dirasa kurang menyenangkan. Ibu tiri Maria dikabarkan tidak suka dengan reputasi Maria yang dikenal karena kebaikan dan kemurahan hatinya, yang justru membuat hidup Maria cukup sulit karenanya. Ayah Maria memiliki beberapa tambang tembaga yang bisa dicapai melalui 7 bukit atau 7 hills, seperti dalam dongeng Snow White. Para kurcaci dalam cerita Maria juga terkait dengan kota pertambangan Biber yang terletak di sebelah barat Lohr dan terletak di antara 7 bukit. Terowongan terkecil hanya bisa diakses oleh penambang yang bertubuh sangat pendek, yang sering memakai topi yang terang seperti yang digambarkan
para kurcaci di dongeng Snow White selama bertahun-tahun. Tutup kepala cerah yang mereka gunakan berfungsi agar memudahkan untuk mengidentifikasi bila terjadi kecelakaan, keruntuhan tambang. Baik Margareta maupun Maria, mereka sama-sama tinggal di Jerman, di mana penambangan adalah bisnis yang sangat menguntungkan, di mana anak-anak bekerja di tambang tembaga, dan nutrisi mereka sangat buruk, sehingga pertumbuhan mereka terhambat yang membuat mereka disebut sebagai kurcaci. Kisah mengenai kurcaci yang sangat pandai bernyanyi mungkin berasal dari para penambang di dunia nyata. Kelompok studi lore berpendapat peti mati kaca di mana Putri Salju ditidurkan setelah menggigit apel beracun mungkin terkait dengan pabrik gelas yang terkenal di kawasan tersebut. Sementara apel beracun mungkin terkait dengan racun nightshade mematikan yang tumbuh berlimpah di lore. Di Waldeck, ada seorang pria yang ditangkap karena menjual apel beracun tersebut kepada anak-anak. Dia hidup hingga berusia 71 tahun sebagai perawan tua dan ia kehilangan penglihatannya sejak ia masih berusia muda. Itulah tadi kisah nyata dua orang wanita yang diduga terinspirasi dari kisah dongeng Kisah Putri Salju dan 7 Kurcaci atau Snow White and Seven Dwarfs. Namun sayangnya baik Maria ataupun Margareta tidak memiliki akhir yang bahagia seperti kisah dongeng pada umumnya. Margareta harus meninggal pada usia 21 tahun, bahkan sebelum ia menikahi pangerannya. Sementara Maria, meski hidup hingga usia 71 tahun, namun hingga akhir hayatnya, Maria belum menemukan pangerannya. Dia meninggal dunia sebagai perawan tua dan ia kehilangan penglihatannya sejak usianya masih muda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.